didapatkan dari masyarakat bahwa ada dugaan terjadinya peredaran narkotika jenis sabu-sabu dengan konsumennya atau sasarannya adalah para supir truk atau supir kontainer yang melintas di wilayah Pantura, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, petugas kami melakukan surveillance, melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi-informasi, dan akhirnya kami mengetahui ada seseorang yang diduga sebagai kurir atau sebagai pengedar dari narkotika jenis sabu-sabu ini dengan inisial RA. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa transaksi yang dilakukan sasarannya adalah para supir truk atau supir kontainer, dan transaksi dilakukan di sekitar daerah Langut, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Dan juga yang bersangkutan mengedarkan ke beberapa orang di luar wilayah Kabupaten Indramayu, misalkan di wilayah Cirebon. Selanjutnya, petugas kami melakukan penyelidikan keberadaan dari tersangka RA yang diduga melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 RA diketahui, dan pada saat itu kita langsung melakukan penangkapan. Dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka pada saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor ya, jenis Kawasaki KLX warna hitam. Dan dari hasil penangkapan kami berhasil mengamankan barang bukti jenis sabu-sabu ya, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yaitu seberat 123,09 gram ya, jadi mencapai 1 ons lebih. Dari hasil keterangan tersangka bahwa memang betul bahwa tersangka sering melakukan transaksi, dan pada saat kami lakukan penggeledahan kami juga menemukan alat komunikasi atau handphone, dan dari handphone tersebut diketahui juga bahwa ada beberapa transaksi, dan memang salah satu sasarannya adalah para supir truk atau supir kontainer yang melintas di wilayah Pantura, Kabupaten Indramayu. Dan tersangka mengaku bahwa memperoleh barang tersebut dari KS. Ya, saudara KS saat ini masih di PO dan sudah 5 kali melakukan transaksi dengan saudara KS ini. Yang pertama seberat 50 gram, dan selanjutnya beberapa kali 100 gram, 100 gram. Dan akhirnya berhasil kita lakukan penangkapan. Dan kepada tersangka akan kita kenakan pengenaan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dan menurut keterangan tersangka bahwa setiap kali melakukan transaksi, tersangka langsung mengedarkan kepada para pemakai, ya, kepada para pemakai dengan cara ya, setiap transaksi menaruh di dalam klip-klip ya, plastik-plastik seperti ini, yang selanjutnya diedarkan kurang lebih 0,5 gram sampai dengan 1 gram dengan nilai transaksi kurang lebih 0,5 gram yaitu sebesar senilai Rp500.000. Demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada ya. Pembeli ada yang kita tangkap sebanyak 3 orang, yaitu oknum supir truk ya, dan sudah kita lakukan rehabilitasi.
Ya, jadi kami mendapat informasi bahwa terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu dengan sasaran adalah para supir truk atau supir kontainer yang melintas wilayah Kabupaten Indramayu, tepatnya di Pantura. Selanjutnya, petugas kami melakukan penyelidikan dan ketahui bahwa pengedar tersebut berinisial RA. Dan selanjutnya pada hari Rabu kemarin kami lakukan penangkapan dan dari tangan tersangka RA kami berhasil mengamankan sebesar 123,09 gram sabu-sabu. Dan menurut pengakuan dari tersangka, memang tersangka sudah beberapa kali mengambil sabu-sabu ini dari tersangka KS yang saat ini masih statusnya DPO. Berarti ini dijual di Pantura ya kan ya, di supir-supir ya? Ya betul, jadi memang karena memang tersangka ini mengenal beberapa oknum supir-supir truk ini, dia menawarkan ya, dan juga transaksi itu terjadi di wilayah Langut, di wilayah Robener. Ketika pada saat para supir itu beristirahat, disitulah terjadinya transaksi antara si pengedar dengan para oknum supir truk ini. Barang bukti yang diamankan kan? Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika jenis sabu-sabu seberat 123,09 gram dan juga alat komunikasi yang digunakan oleh si tersangka berkomunikasi dengan para pemakai dan juga berkomunikasi dengan pengedarnya lagi ya di atasnya yang berinisial KS yang saat ini statusnya masih DPO. Jaringan mana? Ini masih kita dalami ya, kita masih dalamin untuk jaringan yang ada dari tersangka RA ini. Pasalnya disangkakan. Mana pasal dikenakan pasal 114 ya dan juga 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ya dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan juga selama-lamanya 20 tahun penjara. Kalau modusnya seperti apa? Modusnya bertatap muka secara langsung ya, transaksinya secara langsung. Jadi mereka memang karena sudah punya jalur komunikasi sendiri. Jadi dengan para pemakai ini berkomunikasi langsung dan langsung diedarkan di tempat. Tersangka berapa lama? Tersangka Sudah berapa lama ini melakukan? Menurut pengakuannya dia 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi sudah melakukan transaksi sebanyak 5 kali dengan pengedar yang lebih besar di atasnya. Makanya ini masih kita lakukan yang capakan. Untuk pengadaan suka dalam jumlah besar Komandan? Jumlahnya ada yang 50 gram ya, itu 50 gram itu sudah termasuk yang paling kecil gitu ya. Jadi ketika pada saat transaksi rata-rata 100 gram. Makanya ini juga termasuk yang cukup besar gitu ya, yang berhasil kita amankan. Statusnya pengedar atau bandar? Statusnya pengedar ya. Kalau kita sebut kurir lah, karena di atasnya lagi ini ada pengedarnya. Makanya ini yang masih kita lakukan penyelidikan. Ya, barang-barang ini berasal dari mananya nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Kalau keseharian RA apa dan supir juga atau tidak bekerja lah ya. Dengan adanya maraknya ini bisa jadi penyebab kecelakaan lalu lintas? Bisa saja ya, bisa saja karena dengan menggunakan narkotika, dengan meminum minuman keras, tentunya ini juga bisa mengganggu konsentrasi dari para pengemudi. Dan salah satu penyebab faktor kecelakaan lalu lintas itu adalah human error, gitu ya, terganggunya konsentrasi dari para pengemudi. Angka ini apa dan apakah keuntungannya besar? Itu yang masih kita dalami, ya, kita masih dalam. Pak Kapolres, ada pertanyaan di luar ini boleh? Nanti, jangan. Oh.